Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulwia dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang shortcode dan juga uji coba program Java untuk memenuhi kebutuhan tugas UAS saya, yaitu pemrograman dasar yang dibimbing oleh dosen saya, Bapak Abdul Hari Fauzan MKom. Saya ingin memberitahukan nama program yang telah saya buat. Jadi program yang saya buat bernama Program Java Kasir Sederhana. Saya membuat program tersebut karena terinspirasi oleh aplikasi kasir yang ada di toko tempat saya bekerja. Tidak hanya itu, saya membuat program ini juga sebagai rasa keluh kesah saya. Karena biasanya si pemilik toko memberikan saya kode tanpa memberi saya gambar. Jadi secara langsung tidak langsung saya harus membongkar stok item yang saya jual di toko saya. Lalu saya mencarinya satu persatu agar antara item dengan kode tidak salah. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka NetBeans. Saya menggunakan NetBeans IDE versi 8.2. Kemudian ini adalah piket UAS saya. UAS saya terdiri dari satu main Java yang digunakan untuk memanggil menu login. Kemudian ada kasir Nisa, yaitu adalah menu login. Kemudian ada katalog. Katalog ini berfungsi sebagai tempat dari semua menu, yaitu menu katalog, menu kasir, menu laporan, menu nota, menu about, dan menu exit. Dan ini adalah lembar kerja about me. Kemudian adalah katalog 1. Katalog 1 saya gunakan untuk menyimpan semua katalog atau biasanya yang disebut gambar-gambar produk. Oke, kita mulai. Kita klik kanan, kemudian run. Kita masukkan username kita, kemudian password, login. Saat kita memasukkan username akan otomatis ada di sini. Kemudian ada menu katalog, kasir, laporan, nota, about, dan exit. Kita masuk ke menu katalog. Menu katalog yaitu menu yang terdapat banyak gambar-gambar yang bisa membantu kita untuk mencari kode tanpa harus membongkar semua stok seperti curhatan saya tadi. Kemudian kita mulai. Ketika kita mulai, katalog akan otomatis secara berurutan keluar. Kita next, dan di sini juga saya masukkan antara nama kodenya, bahan, dan juga variasinya. Ada juga ukuran dan juga harga. Dan terakhir, jika sudah tidak ada next, kita langsung keluar dengan cara X. Kemudian kita kasir adalah tempat untuk membayar, ya, kita tahu semua. Dan di kasir ini juga ada langsung bisa tambah untuk laporan dan buat nota. Sekarang mari kita coba. Ya, ini adalah kode asli dari produk yang saya jual. Kita masukkan kode. Setelah itu masukkan berapa pieces kita beli. Setelah itu ukuran. Kalau sudah, kita klik hitung harga. Dan keluarlah harga yang harus kita bayar. Kemudian ketika ada orang yang membayar, kita masukkan saja berapa uangnya. Dan kita klik kembalian. Dan secara otomatis kembalian akan langsung ada di sini. Jika sudah, kita klik tambah dan klik nota, buat nota. Jika sudah, pelanggan sudah membayarkan ke kita refresh. Dan kita bisa memasukkannya kembali secara otomatis. Lalu kita masuk ke laporan.
Dan laporan ini tidak usah diedit karena laporan ini sudah otomatis di kasir tadi. Di kasir tadi ada menu tambah, jadi laporan ini langsung otomatis keluar. Kemudian ada nota, ini untuk nota pembeli. Jadi jika kita masukkan ke kasir, nota akan otomatis tercetak. Selanjutnya kita masuk pada menu about. About adalah tentang saya. Saya membuat kasir ini untuk memudahkan proses transaksi. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga terdapat menu katalog yang berfungsi sebagai pengetahuan lebih tentang produk yang akan dijual. Kita X. Kemudian jika kita exit, akan masuk kembali kepada login. Oke, untuk langkah awalnya saya akan mengulang kembali bagaimana saya menentukan desainnya. Pertama-tama panel 2 kali untuk ini, dan setelah itu saya menggunakan label 1 dan label 2. Usahakan label 1, label pada saat kita nyeting GUI itu diberi nama agar nanti tidak sulit saat misal. Beginilah editannya. Kemudian kita masuk ke katalog. Katalog ini adalah yang paling banyak memakan waktu saya untuk mengedit. Jadi katalog ini memiliki 2 panel. Panel katalog kasir, laporan, nota, about, sama exit, sama panel ini. Jadi panel ini berbeda ya antara warna oranye sama warna abu-abu ini. Terus ini cara saya untuk mengelompokkannya seperti ini. Jadi ini adalah panel 1 yang warna abu-abu. Setelah itu ini panel 2 yang saya beri nama main panel, yang isinya cut itu artinya kata awal, yang artinya tidak ada urusan dunia yang sulit jika kamu pandai bersyukur. Itu adalah motivasi dari saya untuk Anda. Setelah itu cut itu artinya katalog, jadi ini adalah menu katalog. Jadi di sini panel kita gabung dengan panel kita gabung dengan panel. Setelah itu kasir sendiri. Setelah itu lab itu artinya laporan, kemudian nota. Lalu kenapa antara exit sama about tidak ada? Ya karena exit sama about itu beda di frame. Kan ini exit, ini about, yang satunya exit. Exitnya kan nanti kembali ke kasir Nisa ini. Setelah itu kita masuk pada ini, katalog ini langsung masuk pada katalog 1. Ini beda G-frame ya. Saya menatanya seperti ini. Jadi awalnya G-frame, lalu saya kasih panelnya saya beri nama cut panel. Setelah itu saya membuat panel, jadi saya membuat saya menumpuk panel agar nanti juga memudahkan. Jadi tidak membutuhkan banyak tempat, tidak membutuhkan banyak lembar kerja G-frame. Jadi G-frame-nya cuma 4. Dan pada panel ini saya beri nama semua biar nanti kalau coding gampang ya. Jadi ini asli nama produk yang saya jual, namanya NBA 48 abu, NBA 48 dusty, NBA 49 abu, NBA 49 marun, NBA 50 marun, NBA 49 kaki, MA 40 cappuccino, NA 40 abu muda. Ya seperti itu. Jadi modelnya saya model segini biar nanti gampang ngeditnya, codingnya maksudnya. Kemudian kita masuk pada menu about. Menu about ini saya buat G-frame sendiri.
Jadi menu about ini maksudnya saya membuat aplikasi kasir sederhana ini developed di saya Nisa Ulwia nomor NIM 19552011162. Lalu saya terangkan di sini aplikasi kasir sederhana ini dibuat untuk memudahkan proses transaksi. Oke, sepertinya sudah saya jelaskan semua. Kemudian kita masuk ke codingannya, ke bagaimana cara codingnya. Awalnya kita masuk ke main.java. Kenapa harus main.java terlebih dahulu? Karena main.java adalah langkah awal untuk masuk ke login. Jadi ini adalah pancingannya untuk memancing login. Bagaimana caranya? Jadi caranya itu ini stringnya kasir Nisa. Kasir Nisa ini diambil dari mana? Kasir Nisa ini diambil dari ini, nama ini kasir Nisa. Kenapa namanya tidak login atau tidak apa? Ya karena saya pas buatnya di otak saya hanya ada kata kasir Nisa, jadi saya masukkan kasir Nisa. Lalu A ini apa? A variabel sama dengan new kasir Nisa tanda kurung titik 2. A set visible true. Lalu kita masuk ke kasir. Langkah awal itu sebenarnya itu ini tidak wajib ya, tapi buat desainnya aja biar tambah rapi. Awalnya itu harus, bentar saya mau ngeran. Nah ini awalnya ini saya akan menjelaskan bagaimana tata letaknya agar pas di tengah, lalu mengganti nama ini menjadi program kasir sederhana. Jadi awalnya itu kita masuk pada kasir Nisa, lalu awal sekali kita ini tulis this set title program kasir sederhana. Jadi di set title-nya ini kodenya, dan program kasir sederhana ini input yang ingin saya masukkan untuk menjadi judul di atas. Lalu this set location relative to this itu artinya itu berarti nanti keluarnya itu di tengah. Tidak hanya di sini. Jadi saya memasukkannya itu di katalog juga ada. Di katalog ini menu namanya. Lalu di about itu ada about me. Lalu di katalog 1 ada juga this ini namanya katalog. Lanjut kita akan membahas tentang loginnya. Login dulu yuk namanya. Awalnya itu kita harus mengganti ini semua. Jadi tadi saya sudah bilang kalau membuat label, text flat atau button, text area, usahakan langsung dinamai. Lalu kalau bisa namanya itu huruf kecil aja biar mudah diingat. Tapi karena ini saya udah terlanjur ada besarnya dan saya alhamdulillah ingat, jadi ya tidak apa-apa, terserah Anda saja. Lalu username-nya login ini button ya namanya, diklik 2 kali. Lalu kan kalau login itu masuk ke menu, jadi ini terus nama menunya saya namai apa? Menunya saya namai katalog ini. Nah ini kan menunya. Jadi stringnya itu, jadi codingannya itu katalog HP sama dengan new katalog buka kurung username. Sebenarnya username ini tidak apa-apa. Kenapa saya memasukkan username? Karena username ini akan berfungsi ketika saya login. Bentar, saya akan login untuk mencontohkan. Login. Nah ini nanti itu kalau kita masukkan username itu tadi, input yang kita masukkan itu akan tertulis di sini. Tuh. Jadi
Jadi gimana biar inputnya muncul? Itu caranya string username sama dengan username. Username tadi diambil dari mana? Username diambil dari TextFit. Diambil dari iya benar, TextFit. Yang username namanya username ini yang ada besarnya. Lalu titik get text, buka kurung tutup kurung, titik toString. Nah ini langsung katalog HP tadi. HP itu variabel ya, jadi terserah mau dikasih apa. Sama dengan new katalog, buka kurung username, HP set visible true, this set visible false. Tuh. Setelah itu kita masuk pada katalog. Nah ini yang sudah saya run ya tadi. Nah ini yang sudah saya run tadi. Kita masuk ke katalog. Nah pada katalog ini kan ada banyak gambar ya. Ini saya masukkan biar menurut saya yang tadi saya bilang, unek-unek saya, nanti kalau ada orang yang beli atau mencari pakaian ini terusan cuma bilang, Mbak cari kode yang NBA 48, kan kalian kan banyak ya kode ya, kan belum tentu hafal semua. Jadi tuh langsung masuk aja ke katalog, cari di katalog NBA 48 itu yang pasti mana, yang abu mana tuh. Lalu kita coba run dulu ya, mulai. Nah ini kan ini masuk ke keyframe baru ya, jadi caranya itu gini. Tapi sebelumnya itu harus di setting gini. Kita masuk ke keyframe, lalu kita cari default close over, kita ganti hide. Lalu ini juga kita klik keyframe-nya dulu ya biar muncul. Ini kita hit. Ini about-nya sudah hit perasaan. Nah ya hit. Katalognya juga hit. Ya hit. Apa fungsi hit? Hit ya hit. Hit itu maksudnya nanti pas kita ngeran itu kan kita andai ya ini mulai kan masuk keyframe baru ya, kan emang katalog kan saya buat keyframe baru. Itu nanti kalau di X cuma yang katalog aja yang keluar. Kalau nggak disetting gitu, nanti kalau di X itu keluar dua-duanya kalau nggak disetting hide. Nah itu terus pertanyaannya, gimana caranya biar katalog ini bisa ganti gini, mulai lalu next. Ya ini jadi ini caranya. Kita masuk ke katalog 1. Sebelumnya ditata gini ya biar nggak bingung, lalu langsung dinamain NBA 48 abu, NBA 48 dusty, NBA 49 marun, NBA 50 marun, NBA 46 kaki, NBA 40 cappuccino, NBA 40 abu muda. Itu biar nggak bingung ya. Lalu caranya itu nextnya kita klik. Setelah itu kita masukkan cut panel. Cut panel ini dari mana? Cut panel ini dari ini. Cut panel. Nah ini. Nih cut panel. Jadi ini tuh kayak rumahnya, terus ini tuh di dalamnya. Jadi di dalam rumah itu ada panelnya. Ya ini adalah cut panel. Cut panel itu kayak rumahnya. Terus kan di dalamnya itu ada NBA 49, NBA 48 gitu.
Terus ini kita tulis next, cut panel titik remove all, lalu cut panel refine, cut panel revalidate, cut panel add. Artinya maksudnya cut panel add itu ketika kita klik next akan muncul NBA 49 abu, kita tulis ya tadi di bawahnya. Nah ini kan kita mau, nah ini NBA 48 abu Dusti, kita tulis. Lalu setelah sudah ditulis, kita run next. Nanti itu akan ganti gambar. Lalu nextnya kita atur gitu lagi, nextnya kita atur gitu lagi, nextnya gitu lagi sampai selesai. Kalau sudah ya sudah. Oke, lalu menu kasir. Menu kasir ini agak ribet ya. Jadi gini awalnya, ini seandainya ini kodenya ya, ini kodenya, ini asli, ini brush. Saya minta ke yang punya toko. Kan seandainya itu ada yang bawa baju, lalu ada yang bawa baju itu pasti ada giniannya kan, baju itu ada giniannya, itu ininya itu mesti ada kodenya sama harganya. Tapi kalau harganya kadang-kadang nggak ada, cuma kodenya. Jadi ini seandainya ini beli NBA 49, lalu ini 4 berapa pieces, 3, ukuran apa, S, M semua, katakanlah M semua. Lalu kita hitung harga. Nah ini harganya ini langsung berubah ya harganya. Soalnya apa? Harga dari NBA 49 ini dikali dengan jumlah yang kita masukkan. Bagaimana cara codingnya? Awalnya kita ke, bentar saya refresh. Nah ini awalnya kita ke CB ini, kode ini kita klik 2. Bentar, bukan gitu, ini di runnya ternyata. Nah ini kan ada 2 kan, namanya itu Cpanel 1. Ini sebenarnya Cpanel 2, tapi Cpanel satunya nggak saya kasih nama karena nggak penting. Yang penting main panel ini. Seandainya Cpanel itu main panel kasir, saya kasih nama kasih lah. Ini kode kita klik 2 kali. Nah ini saya menggunakan codingan cache dan break untuk kode ini. Jadi bagaimana? Jadi ketika saya mengklik di pilihan NBA 48D, jadi harga barang, tabel harga barang yang sebelumnya sudah saya atur ya. Sudah saya atur semua. Ini ada namanya semua loh, jumlah barang, harga barang, ukuran barang ya. Jadi ini namanya TXT kode. Ya inilah. Nih. Pilihan sama dengan string CB kode. CB kode itu tadi yang ini ya. Ini saya namai CB kode. Ini CB kode. Lalu titik get select item suite pilihan cache NBA 48D. D artinya pasti ya. Harga barang diambil dari ini harga barang. Nah ini harga barang. Jadi ketika kita pilih, harga barangnya langsung keluar di sini. Itu kita masukkan semua harganya berapa. Terus saya kepikiran, kalau nanti saya langsung ke harga barang, nanti di laporan saya gimana? Nanti di laporan saya nggak ada kodenya. Jadi saya membuat text sheet lagi buat kode. Tapi saya memang sengaja membuatnya itu, ini adalah kata
katalog ke-3, katalog ke-4, biar hafal. Lalu ini ya, karena ini kan nggak mungkin ini kalau masuk ke sini jadi harga, kalau masuk ke sini jadi katalog, kan nggak mungkin. Jadi itu pakai 2 pilihan, kita masukkan lagi pilihan 2, string CB code sama kayak tadi, get select item sweet NBA 48D kopbar itu tadi ya, yang ini kopbar. Nah ini kopbar. Lalu kita itulah terakhirnya itu saya kasih tanda petik 2 katalog ditambah ini kata itu yang spasi ke ini integer string kopbar. Jadi gitu. Jadi hasilnya udah masukkan, ini masuk, terusan yang pcs juga sama kayak gitu, ukuran juga sama. Ini juga sengaja saya itu biar urutannya hafal ya, antara S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL. Lalu ini ada hitung harga, ini sama ya codingannya kayak tadi, tinggal diganti aja. Ini hitung harga. Nah ini kalau hitung harga itu masuk di sini. Hitung harga itu gimana? Hitung harga itu antara harga awal ini dikali sama jumlah. Ya, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Sama harga itu dikali. Jadi kalau kita masukkan, kan ini awalnya kode. Bentar saya runkan biar jelas kan. Lalu login kasir. Nah ini kan kode, langsung otomatis kan 3238. Lalu bitsnya kita masukkan 3, ukurannya kita masukkan andai saja L semua, lalu hitung harga. Nah ini langsung kan otomatis. Jadi gimana caranya? Caranya seperti ini. Kode hitung harga kita klik, lalu kita masukkan harga sama dengan integer parse in txt harga titik get text, buka kurung tutup kurung titik 2 titik koma, beli integer sama dengan parse in txt jumlah titik get text, buka kurung tutup kurung, lalu bayar BRG. Lah semua itu kayak bayar BRG, pilihan 1, pilihan 2 itu awalnya itu harus diinputkan dulu di atas biar bisa masuk. Nah ini awalnya itu kita harus string pilihan sama dengan tanda petik 2 tanda titik koma, lalu INT kode barang, INT jumlah barang, INT harga barang, INT bayar barang, beli harga, INT kopdar, INT ukuran, string set kode. Lah gitu, sebenarnya harus begitu. Lalu privat status enggak gitu. Jadi sebelumnya kita harus memasukkan itu dulu biar pas kita ini gampang. Lalu bayar BRG sama dengan harga dikali beli. Ya, harga kan udah dikasih parsein TXT harga, lalu beli kita kasih TXT jumlah, jadi langsung gini ya, langsung desimal. TXT harga, tes saya kasih RP, saya tambahi RP biar ada bedanya. Lalu kita masukkan, andai ya kita bayarnya 800.000, jadi kita klik kembalian. Lah kembaliannya 86.000. Bagaimana caranya? Itu juga ada rumusnya. Rumusnya itu kita masuk lagi ke katalog, kita klik kembalian, kita masukkan lagi INT kembali, integer parsein txt bayar titik get text, INT total sama dengan kembali dikurangi bayar barang.
kembali ini diambil dari mana? Kembali ini diambil dari ini jumlah. Jadi kita klik kembalian, lalu int kembali integer parseInt buka kurung txt bayar gettext int total kembali dikurangi bayar brg kan yang tadi dari yang ada int tadi, lalu yang kembali int kembali ini lah ini, lalu jadi hasilnya rp. Nah ini jadi rumusnya itu gini, kembali ini jumlah bayar dikurangi harga, hasilnya kembali ya ini kan. Nah lalu kita masuk ke laporan, kan laporan ini kan nggak ada itu, jadi ini langsung otomatis ke kasir. Nah kayak gini, lalu kita tambah. Nah tambah ini kalau itu kita masuk ke laporan ini langsung otomatis. Bagaimana caranya? Caranya ada tambah, kita klik tambah. Nah ini kita pakai array default table model sama dengan default table model. Data diambil dari mana? Data adalah nama yang kita berikan kepada si laporan. Nah ini namanya data. Saya kan data titik get model add row new project txt kode txt get koma txt jumlah titik txt get tanda kurung tutup kurung. Lah ini dari mana? Lah ini dari sini. Sorry. Kasir. Nah ini. Jadi ini txt kode, txt jumlah lah. Jadi kalau kita udah masukkan di sini dan kita tekan tambah, nah ini saya ngetik tambahnya lebih. Lalu nota, lah ini notanya juga gitu. Notanya itu langsung otomatis dikasih, jadi buat nota. Nah notanya langsung. Nah ini saya collection, ada nama barang, jumlah barang, ukuran barang, harga barang. Bagaimana caranya? Kita buat nota, kita klik, sorry bukan di sini, buat nota. Nah ini kita pakai kode yang seperti ini, jadi kita manual lagi buat kodenya, buat desainnya manual lagi kayak pelajaran yang kemarin. Jadi area ini diambil dari mana? Area diambil dari nama notanya, nama teks areanya. Kita namai area ya, area teks areanya. Lalu kita tulis area titik set text area get text gitu. Langsung gini ya, ini desainnya. Terus gini, lalu ini area set text area titik get text buka kurung tutup kurung ditambah kode barang sama dengan txt kode. Ini txt kode dari mana? Txt kode ini kita ambil dari kita lihat di kasir. Nah ini txt kode. Nah itu. Lalu kita masuk ke menu refresh. Nah ini kan hilang ya, langsung hilang. Nah gimana caranya? Nah kita klik menu refresh. Sorry. Lalu nah ini txt bayar si teks buka kurung tanda petik dua kali, tapi dikosongin ya, dikosongin maksudnya itu biar nanti hilang kayak tadi.
ya ini ditulis semua TXT teks, CB kode. Tapi kalau TXT bayar itu kan ditulis, jadi kita pakai set text. Kalau CB kode itu kita pakai set selected index, karena itu pilihan kan, ada 3 pilihan, ada option pilihan. Nah itu kita pakai gini. Nah itu. Lalu kita masuk ke about. Nah ini jadi profil saya ya, saya niat buat gini. Jadi bagaimana caranya sangat gampang yang ini. Pertama kita kasih ini ya, kita desain sesuka hati kalian saja gimana. Terus kita masuk ke kasih misalnya, bukan salah, katalog titik Java. Kita masuk ke katalog titik Java. Kemudian kita buka ininya, main panel. Oh iya, saya hampir lupa. Jadi ya, kalau kita desain awal kan saya tadi bilang panel saya tempelkan panel, lalu saya itu panel lagi, saya timpa panel lah. Itu kalau tidak dikasih card line itu nggak bisa nempel. Jadi kalau tidak dikasih card line itu semuanya itu nggak bisa numpuk. Jadi semuanya itu nggak tentu. Jadi pas awal panel langsung, kan awal kita harus kasih panel lah, kita kasih panel itu langsung saja kita kasih cut line itu biar nggak lupa. Kalau udah lupa ya nggak apa-apa. Lalu kita ya ini nah ini ke panel about, kita klik, lalu screennya hanya dikit about a variabel terserah, sama dengan new about, buka kurung tutup kurung titik koma, a set visible true titik kurung titik koma. Maksudnya apa? Jadi ketika kita klik, kita akan masuk ke G-frame lain yang namanya about Java inilah ini. Jadi saat kita klik about, akan masuk ke Java ini, ke menu about ini. Dan yang terakhir, kita masuk ke exit. Lah exit ini, saat kita exit, ini kita kan nggak hilang itu tadi, manfaatnya hide. Lalu menu exit ya. Saat kita masuk menu exit, kita akan masuk login lagi. Emang saya niat begitu. Lah bagaimana? Kita masuk ke exit, lalu kita masukkan kasir Nisa KN variabel sama dengan new kasir Nisa titik koma, KN set visible true, this set visible false. Lah ini jadi kasir Nisa kembali lagi ke kasir Nisa tadi, ini diambil dari ini. Nah maksudnya kan dari ini tadi. Terus KN variabel sama dengan new kasir Nisa kembali lagi, KN set visible true, this set visible false. Nah itu dia, kita jalankan sekali lagi ya sebelum kita akhiri. Nah username kita masukkan Nisa, lalu password terserah, kita login. Setelah itu hai Nisa, tadi hanya saya masukkan 2. Tidak ada urusan dunia yang sulit jika kamu pandai bersyukur. Kita masuk ke katalog, lalu kita mulai. Nah ini, oh ternyata ini yang namanya NBA 48 abu muda, gambarnya gini. Habis itu, oh harganya yang XL 228, ada busu eventnya.
kita next sampai selesai. Setelah itu kita masuk ke kasir. Seandainya ada orang beli tadi ya, ini saya punya banyak tapi enggak. Nah ini hai satu merek sama Nibras. Coba kita masukkan. Setelah itu kita beli 5 piece. Ukuran tak anggap saja XL semua. Lalu kita hitung harga, kita hitungkan itunya. Seandainya kita masukkan, kita bayar 2 juta, lalu klik kembalian lah, kembaliannya 800.000. Lalu kita tambahkan, lalu buat nota. Setelah itu kita refresh, lalu kita masuk ke laporan. Tuh, katalog ke-7. Katalog ke-7 tadi apa? Itu adalah kita masuk lagi ke katalog, kita hitung katalog 1, katalog 2, katalog 3, katalog 4, katalog 5, katalog 6, katalog 7. Oh ternyata ini, biar hafal ya. Lalu ukuran nomor 5, jadi kita harus ukur awal XS, kedua S, 3 M, keempat L, kelima XL, keenam XXL, dan seterusnya. Harganya 1.140.000 karena ya itu tadi harga katalog dikali jumlah. Lalu ini kita nota, ini hasilnya seperti ini. Lalu kita masuk ke about, ini tentang saya. Lalu kita masukkan ke exit. Nah ini kan masuk lagi ke login. Ya begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kritik dan saran nggak apa-apa, disampaikan saja. Saya malah senang kalau ada yang mengkritik saya. Begitu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.